Mike sedang berada di ambang eksekusi ketika para penjaga melepas kerahnya dan membawanya menuju guillotine. Kerumunan terdiam melihat Mike berdiri tanpa emosi sedikit pun. Sikap aneh itu membuat John curiga. Ia teringat topeng-topeng wajah manusia yang ditemukan di rumah Mike, membuatnya semakin panik. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menghentikan eksekusi tersebut. Mari kembali ke satu hari sebelumnya di ruang sidang. Mary terus mengetuk pipinya seolah gugup, padahal sebenarnya ia sedang berkomunikasi secara diam-diam dengan Mike melalui mantel yang ia kenakan. Mike, yang tampak kosong, membalas dengan kedipan mata. Mary segera menuliskan pesan Mike menggunakan pulpen. Tidak lama setelah percakapan rahasia itu selesai, hakim membacakan vonis mati untuk Mike. Massa bersorak gembira. Namun di saat yang sama, Mary justru tersenyum tenang. Mike tetap tidak bereaksi karena mereka telah merencanakan sebuah pelarian besar. Mengikuti instruksi Mike, Mary pergi ke jalan ketiga, menekan bata ketiga, dan dinding itu berubah menjadi pintu batu. Di baliknya, tersembunyi sebuah mobil sport. Ia mengendarainya sejauh 37 km menuju jalur pegunungan rahasia, tempat markas tersembunyi Mike berada. Begitu ia mengenakan mantel yang ditinggalkan Mike, sebuah brankas terbuka, berisi uang tunai dan obat-obatan misterius. Mary mengambil pil merah dan kuning itu lalu pergi ke kantor pusat kota. Dengan gaun mewah, ia bertemu Menteri Keadilan, Mr. Wilson, yang sudah sejak lama terpikat padanya. Di bawah pesonanya, ia menyetujui semua permintaannya. Di meja terpampang koran dengan berita utama tentang eksekusi Mike. Mary mengatakan ingin melihat wajah asli pria yang dijuluki iblis itu. Awalnya Mr. Wilson menolak, tetapi akhirnya ia mengizinkan dengan syarat ia ikut serta. Malam itu mereka tiba di penjara. John, si kepala penjara, memberikan izin untuk menginterogasi Mike. Setelah 30 menit, John mengatakan Mike sama sekali tidak berbicara. Warden mengangguk karena sejak awal Mike memang selalu tanpa ekspresi. Begitu pintu tertutup dan mereka pergi, Mary menyuntikkan obat itu ke tubuh sang menteri hingga ia tak sadarkan diri. Dengan jepit rambut, ia membuka borgol Mike. Mary kemudian memasangkan topeng pada wajah menteri, membuatnya terlihat seperti kembaran Mike, sambil membawa Mike asli keluar. Saat Mike memasuki kantor sang menteri untuk mengambil uang yang dicuri darinya, sekretaris menteri menerima telepon dari seorang inspektur yang memperingatkan bahwa Mike telah mengambil identitas menteri. Namun sang sekretaris mengira itu hanyalah penipuan dan menutup telepon dengan kesal. Mike yang mendengar semuanya segera kabur, melewati polisi yang datang untuk